Oke, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi dengan SMK Gama Cendekia punya cerita. Oke, untuk anak-anakku sekalian, tetap saya ingin seri kedua ini yaitu tentang kebutuhan Maslow, yaitu harga diri. Nah, apa sih permasalahan harga diri itu? Untuk anak-anakku sekalian, ya, mungkin yang lulusan SMP, lulusan SLTA, S1, S2, ya, S3 atau selanjutnya. Kalau kita sudah sesuai dengan pendidikan kita, hari ini akan saya bahas tentang harga diri. Yang artinya apa? Apakah kalian nanti setelah lulus SMP, kalian akan dijual? Bukan. Tapi kalian harus berani menjual apa yang menjadi keterampilan kalian. Itu baru namanya kalian punya harga diri. Jangan sampai kalian mengatakan, Pak, aku cuma lulus SMP, gak ono regane. Saya tidak suka itu. Ya. Saya selalu mengatakan kepada anak didik saya bahwa kalian lulus apa saja harus menjadi manusia-manusia yang layak jual. Loh, kenapa kok seperti itu? Yang artinya layak jual itu begitu kalian lulus, menenteng yang namanya ijazah, kalian mencari pekerjaan, itu akan dengan mudah mendapatkannya. Disitulah letaknya kalian punya harga diri. Jangan punya pemikiran bahwa, aduh Pak, aku kok dijual. Bukan. Ya. Apakah kalau kalian sudah lulus SLTP karena orang tua tidak mampu atau apa? Itu salah satu kebutuhan yang harus kalian kejar. Misalkan saja, Pak, saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya cuma lulusan SMP. Jangan pernah takut. Kalian kerja sebisanya. Ya. Tidak peduli jadi pelayan apa saja, jadi pegawai apa saja. Toh semuanya itu akan orang menilai di mana letak harga dirimu. Kalau kalian punya harga diri, kalian akan menjadi orang yang akan naik status kalian. Lulusan SMP, karena kalian kerja rajin, bos kalian menilai, Mas, mbaknya lulusan apa? Apalagi untuk di Surabaya ini, mohon maaf ya, cleaning service itu kalau kita melihat, mereka sekilas nggak ada harga dirinya. Namanya aja cleaning service, pelayan. Ya. Tidak ubahnya dengan pegawai lainnya. Tapi itu kan hanya status. Tapi kebutuhan kalian patut yang namanya mendapatkan harga diri. Sekarang ini sudah banyak yang diviralkan. Ya. Orang protes dengan harga diri. Kalau sudah posisinya ada di brand atau manajer, direktur, dia tidak bisa menghargai si bawahan, ya mohon maaf. Dia seandainya punya perusahaan pun dia tidak akan bisa abadi perusahaan itu. Karena apa? Seorang pimpinan tidak bisa menghargai anak buahnya. Ini kalian ingat, dimanapun kalian punya kelulusan, kalian harus punya harga diri. Kalian harus menjadi manusia-manusia yang layak jual. Saya tidak mau kalau kalian menjadi manusia yang tidak layak jual. Yang artinya tidak layak jual itu kalian ngelokro, putus asa, tidak punya semangat hidup. Pak, saya sekedar lulusan SLTA, apalagi sekarang ini dengan kondisi yang carut marut, ya. Indonesia mengalami berbagai macam masalah, cari pekerjaan sulit. Mohon maaf. Kalau kalian menjadi manusia yang tidak punya harga diri, mungkin seperti itu. Yang ada apa? Nilai-nilai kemalasan dan keputusasaan. Itu perlu kalian camkan. Tapi kalau kalian punya harga diri, mohon maaf, kalian besok itu loh ya kepingin mohon maaf.
Kalau laki-laki ingin punya pacar, ingin punya pasangan, tidak ubahnya perempuan, ya. Dia macak yang menarik. Orang nggak akan tanya pendidikanmu apa dulu. Tapi bagaimana harga dirimu? Kamu bersolek, kamu sudah menjadikan dirimu indah supaya orang lain menghargai kamu. Ya. Kamu ke sekolah pun nggak ada ceritanya. Kamu berangkat sekolah itu tidak mandi. Bagaimana orang bisa menilai kamu? Anak ini sekolah kok baunya nggak karu-karuan. Harga dirimu akan turun. Karena apa? Orang lain tidak akan mendekati kamu. Tapi coba kalau kamu dari rumah mandi-mandi ya, nggak perlulah pakai make up kalau itu masih tingkat SLTP atau tingkat SLTA. Harga dirimu pasti akan naik. Orang akan melihat dari kepolosanmu, dari kepandaianmu, mulai orang menilai siapa itu, siapakah dia, kok sepertinya. Nah, ini harga diri seseorang itu akan nampak apabila dirimu sendiri bisa menjaga dirimu. Ya, ini anak-anakku sekalian, kalau kalian lulusan SLTP atau SLTA, ya, kalian harus punya semangat diri, pasang harga dirimu yang baik, ya, bentuk keterampilan itu yang semaksimal mungkin. Saya punya saudara lulusan SLTP, ya, orang tidak pernah tahu kalau dia lulusan SLTP. Karena apa? Dia punya kepandaian elektronik, ya. Karena sejak kecil dia sukanya merusak radio, merusak tape segala macam. Tapi dia belajar dan belajar. Lulusannya cuman SMP. Tapi begitu kelihatan orang, kepandaiannya dihargai orang, orang melihat, loh, masnya ini kok punya banyak keterampilan, terutama dalam bidang elektro. Orang mulai berpikir, wah, jangan-jangan orang ini berpendidikan tinggi. Nah, kalau sudah orang lain sudah belajar menghargai kalian, kalian mulai mencari posisimu ada di mana. Zaman sekarang enggak usah takut. Lulus SMP kalian punya harga diri. Ingin tingkat SLTA karena terlambat usia, ambil paket B atau paket C. Ya. Lulus SD enggak bisa melanjutkan paket B. Baru kalian lulus paket B, ambil sekolah umum, resmi, formal. Harga diri kalian akan naik. Ya. Ini adalah salah satu contoh. Kalau enggak begitu, masuk SLTA, yaitu semangat menurun karena peristiwa keluarga, peristiwa macam-macam yang ada di dalam lingkungan kalian sehingga kalian tidak sekolah. Begitu ada pembentukan kembali bahwa kalian harus sekolah, ambil yang bagus. Paket B atau paket C, kuliah. Nah, saya sudah banyak memberikan pengantar mereka-mereka. Saya tidak peduli orang lain menilai saya bahwa Ebes itu sukanya menjual ijazah. Lu jangan coba-coba. Menjual ijazah itu sama dengan berhadapan dengan hukum. Sekarang itu paket B, paket C, itu semuanya resmi melalui Diknas. Sehingga apa? Mereka dihargai. Walaupun lulusan paket B masuk di SLTA masih diperbolehkan. Lulusan paket C dia kuliah secara resmi masih dihargai, masih diperbolehkan. Ini salah satu contoh. Jangan pernah takut. Cuman ya nggak ada ceritanya. Memang saya punya teman yang berani mengatakan, Pak, ini mohon maaf loh ya, ini hanya sekedar guruan. Adakah Pak S1 itu yang paket? Ya saya cuman tertawa saja. Ya. Seandainya dia bersungguh-sungguh, saya cuman punya penilaian. Di mana letak harga dirimu? Nggak ada ceritanya lulusan S1 itu pakai paket, itu nggak ada. Yang ada SLTP, SLTA, baru kalian melanjutkan secara formal. Kalau ternyata mungkin karena kenakalan atau karena mungkin kondisi keluarga, tapi begitu kalian punya aktualisasi diri yang seperti beberapa hari yang lalu saya sampaikan, sekarang kalian mulai mencari apa itu harga diri. Jangan pernah takut. Harga dirimu itu orang menilai diregani piro. Loh, jangan seperti itu. Ya.
Orang akan menilai harga dirimu tuh tinggi atau tidak, satu, dari pembicaraan kalian. Kedua, dari IQ kalian. Ketiga, dari pergaulan kalian. Kalau kalian berbicara dengan sopan santun, menunjukkan kalian menjadi orang yang terpelajar, mohon maaf, lawan bicara kalian itu nanti pun akan berpikir, anak ini kok sepertinya derajatnya tinggi. Nah, siapa tahu di situ ini yang kita gali. Makanya jangan coba-coba sampai kalian mengatakan, aku nggak punya harga diri. Oh, mohon maaf, bukan kalian tidak punya harga diri, cuman masih belum tahu. Kalian perlu menggali, perlu mencari. Ya, orang jadi ustadz, gumbulane para kiai iso jadi ustadz. Ya, walaupun mungkin tidak berpendidikan, tapi dia ngajinya getol, ya toh? Baru dia mulai mencari ilmu secara formal. Sekarang ini sudah banyak pondok-pondokan itu, ya. Orang pondokan itu orang menilai nggak punya ijazah, tapi sekarang banyak pondokan yang membuka sekolahan di dalamnya, di situ. Sehingga apa? Dia menunjukkan harga dirinya. Selain lulusan pondok ini, dia berpendidikan ini. Loh, coba. Ya, sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mempunyai harga diri yang sangat luar biasa. Maka dari itu, untuk anak-anakku sekalian, punyailah semangat, punyailah harga diri, jangan pernah merendahkan dirimu maupun orang lain. Maka dari itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.